Dari alat CLKS atau klik ini terdiri dari beberapa bagian, Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang pertama kita lihat ada stick di sini ya, stick biasa lah, semua sprayer ada sticknya untuk saluran untuk keluar nanti di larutan herbisida atau pestisidanya. Kemudian di sini ada nozzle. Nozzle standar yang kita gunakan adalah nozzle tipe kipas ya, dengan tipe apa namanya ini? Deflektor, sorry, ngeblank saya. Deflektor. Jadi ini model kipas. Ini standar untuk nozzle herbisida. Kita gunakan di sini. Kemudian dari stick ada yang berwarna kuning lemon ini kayaknya ya, kayak warna buah lemon. Ini namanya device ya. Kita menyebutnya saat ini namanya device atau alatnya. Dan yang ketiga ada cartridge-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian familiar dengan printer misalnya ya, yang keluar menjadi tulisan kita warna hitam, merah, biru itu kan ada tinta di dalam cartridge gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, cartridge-nya ini ya, Bapak dan Ibu, dan ini sudah ada isinya, tapi kami sampaikan bahwa ini isinya adalah air bersih, air biasa yang kita kasih pewarna, bukan herbisida paraquat yang sebenarnya. Jadi kalaupun nanti terpercik pada saat demonstrasi oleh teman-teman, tidak perlu khawatir. Ini pewarna makanan justru ya, warnanya hijau. Kemudian ada juga alat yang untuk mengatur tekanan supaya keluarnya larutan itu tetap konstan, namanya konstan valve atau alat pengatur tekanan ya, yang itu sudah diset untuk 1,5 bar tekanannya keluar sehingga konstan. Ada lagi selang, coba tolong selang. Nah, ini mungkin bisa taruh bawah, nggak apa-apa. Nah, jadi ini selangnya. Nanti selang ini akan disambungkan ke alat tersebut, nanti akan didemonstrasikan oleh teman-teman kami ya, dan menunjukkan cara kerjanya seberapa mudah gitu, dan bisa kita bandingkan dengan misalnya yang konvensional, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa membandingkan, oh ternyata dengan ada tambahan alat ini, oke, ada sedikit tambahan pekerjaan tapi tidak terlalu signifikan gitu dibanding yang konvensional atau biasa kita gunakan selama ini. Itu saja sedikit pembukaan dari saya, boleh didemonstrasikan oleh teman-teman. Silakan. Kiri kami itu adalah sprayer konvensional atau yang biasa digunakan oleh ya. Nah, iya, ini kalau zaman baru-baru COVID dulu sering keluar masuk kampung yang bawa begini, Bu. Iya, sterilisasi apalah namanya. Oke, jadi kalau kita lihat yang konvensional itu, kita harus membutuhkan katakanlah larutan pestisida, entah herbisida atau insek ya, Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti inilah. Ini sengaja kami bikin menggunakan botol kemasan air minum ya, supaya kelihatan aja warnanya. Dan itu kita harus ada proses pencampuran di situ. Boleh ditunjukkan mungkin ada sedikit air atau apa? A few moments later. Ini adalah APD standar untuk aplikasi pestisida. Mulai dari, kalau dari bagian atas ada face seal ya. Face seal juga zaman COVID cukup terkenal ya. Banyak kita beli face seal. Kemudian ada apron ya, atau celemek yang berwarna merah ini untuk melindungi badan ya dari paparan. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan usahakan adalah sarung tangan karet kalau untuk aplikasi. Jangan sarung tangan yang bahan kayak kain rajutan. Kalau itu sama saja karena dia ada pori-porinya. Kita tetap terkontaminasi. Nah, standarnya adalah sarung tangan karet seperti ini. Nah, pada saat proses pencampuran untuk APD standar itu harus menggunakan face shield pada saat pencampuran. Seperti teman yang di sebelah kiri saya ya. Karena resiko terpercik atau terpapar, apalagi itu larutannya masih konsentrasi tinggi, itu sangat bahaya. Sudah berbeda, bukan berarti boleh kita terpapar di lapangan, tapi berbeda. Ya. Itu resikonya lebih tinggi kalau pada saat pencampuran. Ya. Jadi disarankan untuk menggunakan face shield atau pelindung muka. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat salah satu melakukan persiapan penyemprotan
secara konvensional ya. Jadi menggunakan ini, kita contohkan ibaratnya ini adalah herbisida paraquat berwarna hijau. Apa saja proses yang harus dilakukan pada saat sebelum kita menyemprot, persiapan untuk menyemprot. Silakan. Nah, jadi pada umumnya kebiasaan kita ya, yang pertama biasanya dalam sprayer itu kita isi dulu air ya, mungkin 1 atau 2 liter ya, supaya pada saat masuk nanti larutan yang sudah kita siapkan itu dia bisa langsung cukup, terima kasih. Kemudian biasanya kita langsung mengukur atau menakar berapa mili kita harus mengambil atau memasukkan ke dalam si tangki sprayer. Anggap misalnya kita membutuhkan 100 mili ya, silakan diukur 100 mili, kurang lebih aja karena ini hanya praktek. Nah, ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita larutkan di dalam ember yang sudah kita siapkan atau kita bawa, yang kalau di dalam istilahnya kita buat larutan induk dulu ya. Apalagi kalau misal, boleh embernya di depan, embernya. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian aplikasinya itu herbisidanya lebih dari 1 macam ya. Kalau misalnya dicampur dengan bahan aktif lain untuk memaksimalkan manfaatnya. Nah, baru setelah diaduk biasanya ya, diaduk di dalam ember, kita masukkan ke dalam tangki semprot. Silakan. Ya, kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Jadi kita masukkan ke dalam tangki. Oke. Nah, dari proses tadi kita bisa melihat sebenarnya di mana saja potensi terjadi kontaminasi atau paparan. Mulai dari saat dia menakar ya, itu kalau tidak menggunakan sarung tangan misalnya, itu beresiko kita terpegang sedikit atau apa ya, kena percikan segala macam. Kemudian pada saat melarut, memasukkan ke dalam tangki, itu semua adalah potensi terjadinya paparan terhadap kita sebagai aplikator. Begitu banyak, belum pada saat menyemprot. Belum lagi tadi udah disampaikan di depan ya, potensi kebocoran terjadi dari bagian belakang dari si tangki, biasanya di palep atau bagian palepnya itu ya, pompanya di belakang itu, entah karetnya sudah rusak atau pecah atau udah terlalu lama nggak diganti sehingga sering bocor. Jadi di punggung kita, karena di dalam tangki itu adalah larutan herbisida atau pestisida, punggung kita juga akan dicuci atau dicuci dengan larutan pestisida, dan itu bahaya, cucian yang bahaya ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Itu untuk proses aplikasi pestisida dengan knapsack atau sprayer yang konvensional yang selama ini biasa digunakan oleh kita sendiri juga, apalagi bapak-bapak di sini juga hadir, bapak-bapak undangan dari petani setempat. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, oke, makasih Mas, silakan diturunkan. A few moments later. Instalasi dan pemasangan dari alat yang namanya CLKS atau Klix ini. Silakan. Nah, jadi yang di dalam tangki ya, di dalam tangki kita hanya memasukkan air bersih. Di dalam tangki hanya memasukkan air bersih. Itu tadi ilustrasi kurang lebih teman kita mengisi tangki dengan air bersih saja ya. Oke, silakan dilanjut. Kemudian ini adalah proses untuk instalasi dari kelengkapan alat tadi yang sudah kita sebutkan di depan, mulai dari penyiapan konstan pulpnya, kemudian dipasang di device-nya ya. Jadi di bagian belakang device-nya itu, Bapak dan Ibu sekalian boleh lihat ini ada lubang untuk sebagai konektor dari si selang dan konstan pulp. Silakan. Dan ini resiko terjadi kebocoran juga sangat minim karena ada penguncinya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada pengunci, ini ada,
kita harus pada saat pemasangan kita harus tekan. Mungkin kalau yang pengalaman mereparasi sepeda motor atau apa di rumah, kalau saluran bensin itu kan biasanya selalu di ujungnya ada kayak kawat gitu untuk pengunci gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, supaya betul-betul tidak bocor. Biasanya kalau sepeda motor kita tekan dulu kawatnya, baru dipasang, dilepas, dia ngunci. Kurang lebih seperti itu, ada penguncinya semua. Dan dari sini pun ada pengunci juga, klem ya, mungkin bahasa kitanya klem biasanya kita sebut, bisa dikencangkan. Oke, lanjut Bang. Nah, baru dari si cartridge, ya, cartridge-nya ini, kelengkapan cartridge yang tadi saya bilang berisi larutan pestisida, itu kita pasang ke device-nya. Di sini ada tombol, boleh ditunjukkan sebentar Bang? Buka dulu lagi. Ada tombol untuk pemasangan, bukan tombol kali ya. Kalau di baut itu kayak kita istilah sering knop ya. Jadi ada lekukan ini yang harus diposisikan pada bagian yang agak menonjol di situ gitu, sehingga dia pas dan kunci nggak bergeser mutar kiri kanan gitu Pak. Knob ya. Ada knob-nya, knob ya. Jadi ini ada bagian ini yang lekukan dan harus ditemukan ke bagian yang menonjol ini. Itu sebagai tanda bahwa di situ posisi kita harus memasang. Silakan. Dan pada saat pemasangan itu harus dipastikan kayak pakai helm sampai ada bunyi klik. Coba ulang lagi buka. Ya. Oke, coba dipasang lagi sampai ada bunyi klik. Kurang lebih seperti itu. Memang tidak betul-betul klik bunyinya, tapi ada suara klik bahwa dia terpasang dengan sempurna gitu Pak. Sebab kalau tidak sampai bunyi itu, nanti bisa bocor di sini. Artinya dia belum terkunci rapat gitu. Dia akan terkunci secara rapat kalau sampai ada bunyi klik. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita coba lihat ya aplikasinya. Boleh nggak apa-apa, ini kan air bersih. Ini air, jangan khawatir bercibu Pak Haji. Ini air ya. Nah, ada jeda beberapa detik. Kalau kita lihat, boleh ditampung Bang. Ya. Ini ya. Kita tadi setelah dipasang ada bunyi klik, itu sudah bisa langsung semprot. Dan setelah kita semprotkan, ada beberapa detik pertama tadi dia keluarnya itu masih air bersih, air jernih, belum berubah warna karena belum tercampur dengan larutan paraquatnya. Tapi setelah, biasanya sih tidak sampai 5 detik ya Bapak Ibu, itu udah tercampur dengan sempurna karena proses pencampurannya di dalam alat ini, dan kita sudah bisa lihat bahwa yang keluar itu memang betul-betul warnanya hijau. Yang di dalam ini tadi airnya air bersih. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu sekalian, satu cartridge ini peruntukannya adalah untuk 2 tangki. Ya, 2 tangki. Nah, kalau misalnya 1 tangki saja cukup, dikit aja misalnya hanya untuk luasan cukup untuk 1 tangki dan itu tidak habis, kita bisa buka, coba dibuka. Tombol pembukanya ada di bagian bawah. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa di sini ada tombol yang bisa digeser kiri kanan. Dan kalau dia ngunci, tombolnya akan ke kanan. Pada saat kita mau buka ini cartridge ya, kita harus geser ke kiri dan baru bisa dibuka. Silakan. Nah, kalau tidak habis, ternyata nggak ada bocor. Ya. Jadi kalau mau disimpan, kita simpan lagi buat nyemprot besok atau kapan gitu, nggak khawatir bocor, ya, nggak khawatir bocor. Jadi dia cukup bagus, cukup rapi ya kemasannya sehingga tidak ada potensi bocor. Karena memang alat ini didesain atau dirancang
dengan mempertimbangkan aspek safety-nya, aspek safety di keamanan bagi aplikator, bagi anak-anak di rumah pun ya. Tapi ini apa? Kita tidak berharap anak-anak misalnya, oh apa ini kok menarik gitu, dimainkan, seandainya kita lupa naruhnya sembarangan gitu, dimainkan oleh anak-anak, tidak ada resiko bahwa anak-anak akan terpegang cairannya atau apa ya, karena ini cukup terkunci dengan rapi dan tepat. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, demonstrasi cara pemasangan.